Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul bersama di hari yang cerah dan bahagia ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Maryuni Putri dari kelas M96 akan membawakan sebuah ceramah, yaitu bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Pertama, saya akan menjelaskan zaman apa yang telah dilewati oleh Islam. Sebagian, bahkan orang Islam sendiri beranggapan bahwa Islam itu turun di masa Nabi Muhammad SAW. Padahal, berdasarkan keterangan Al-Quran, juga hadis-hadis sahih, Islam itu tidak lahir pada masa eranya Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Nabi Ibrahim sudah menyatakan dirinya Islam. Kita lihat keterangannya. Kalimat Islam pertama yang melekat Nabi Ibrahim di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131 yang artinya, ingatlah. Ingat artinya kita diminta untuk mengingatkannya, mengetahuinya, memahaminya. Awas jangan lupa. Ingat, pahami. Islam itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim diminta oleh Allah. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya berislam kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi, ternyata Islam, jika kita sebutkan menghadapi tantangan zaman, semua zaman sudah dilewati oleh Islam. Karena itu, kalau Islam bukan agama yang hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil bisa melewati tantangan zaman, dari mulai manusia pertama hadir sampai kita hadir sekarang. Jadi, kalau Islam bukan dari Allah yang ditetapkannya, mustahil bisa ada sampai sekarang dan tidak berubah. Karena itulah jelas Al-Quran menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah ada agama, tidak akan pernah ada kepercayaan, konsep kehidupan yang diridhoi dan benar dari Allah, kecuali itu Islam. Quran surah ketiga ayat 19 yang artinya, hanya Islam jalan yang Allah ridhoi, Allah tetapkan. Silahkan Anda lihat kapan kemunculan agama Islam. Tidak ada sebelum Nabi akan turun. Nabi Adam tidak ada, saat Nabi Nuh tidak ada. Cuma Islam yang bisa melewati semua tantangan zaman. Jadi, kalau Islam itu bukan pilihan Allah, mustahil bisa ada sampai sekarang. Karena itu, orang-orang yang menjadi selain Islam itu rugi, sangat rugi. Selanjutnya, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut dengan iptek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan gaptek, manusia akan lumpur dalam kebodohan, keterbelakangan, dan ketermiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah yang diberi tugas untuk mengurus alam semesta. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari iptek adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ukuran maju tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Semakin bangsa itu menguasai iptek,
maka bisa dikatakan bahwa bangsa tersebut adalah bangsa maju. Coba saja perhatikan alat-alat teknologi yang kita pakai sekarang ini. Ada banyak sekali, ada yang dari Cina, Jepang, Hong Kong, Korea, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang Cina sudah kemudian dianggap sebagai bangsa yang maju. Makanya supaya bangsa Indonesia masuk ke dalam kelompok-kelompok bangsa yang maju, maka Anda wajib untuk menguasai ipteknya seni. Dalam Islam, seni merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bening maka akan melahirkan karya seni yang beradab. Sedangkan hati yang kotor maka tentu akan melahirkan karya seni yang tidak beradab. Selanjutnya yaitu ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan ekonomi Islam adalah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Selanjutnya yaitu politik. Politik yang dalam term Islam disebut siasah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan atau siasah dusturiah, hukum internasional atau siasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara atau siasah maliyah. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Manusia, modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah ada 3, yaitu iman, ilmu, dan amal. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara Qur'ani dan menyentuh ketiga ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Sebagai contoh dalam menghadapi tantangan modernisasi, yaitu pada kasus baru-baru ini, seorang seniman Prancis yang membuat animasi Rasulullah dan dipasang di gedung. Ini adalah bentuk pikiran modern dari seniman tersebut, padahal kita dilarang untuk menampakkan muka Rasulullah karena yang dijelaskan dalam buku-buku yang ada hanyalah mendeskripsikan wajah tapi tidak menampakkan mukanya. Contoh berikutnya yaitu dengan menonjolkan pikiran modern pada saat ini dengan cara orang Islam meniru cara berpakaian orang-orang Barat. Itulah ceramah yang sempat saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.